Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan Ane, Mr. Nyox dari Lahuya Pop Copaye di channel Campur Aduk. Rayap kali ini pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025, saya berada di BMT Fast Tabik yang berlokasi di Pati. Bersama kami ada Dewan Pengawas Syariah BMT Fast Tabik ini, dan beliau juga Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati. Bahasa gampangnya adalah Kiai Muda Muhammadiyah. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Rifki Ariza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaznya. Masya Allah. Tayyib teman-teman semuanya. Sebelum kami berbincang-bincang tentang apa yang akan saya kulik, saya ingin menyitir sedikit satu ayat dari surah Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina amanu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihillah wa may yudlilillahu faman fala hadiyalah. Nah, teman-teman semuanya, kerennya kitab Allah berupa Al-Quran ini adalah ketika dibaca bisa menggetarkan, selain kulit adalah hati. Tapi pertanyaannya adalah, saat kita tidak mengetahui makna dan tafsirannya, lalu bagaimana bisa menggetarkan hati kita? Kali ini kita akan berbicara tentang satu terbitan baru yang akan diterbitkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah berupa tafsir Tanwir, dan salah satu penyusunnya adalah saudara Ane yang ada di samping Ustaz Rifki. Ustaz, ini langsung pembukanya tadi sudah ya, tentang ketertarikan saya untuk mengulik sedikit tentang tafsir Tanwir yang akan diterbitkan oleh Muhammadiyah ini. Ini maksudnya tafsir bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man amma ba'd. Tafsir Tanwir adalah tafsir yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang niatnya adalah ingin menyusun tafsir Al-Quran yang spiritnya itu khas Muhammadiyah. Spirit etos kerja. Jadi ada beberapa ketentuan dalam penulisan tafsir, termasuk etos-etos yang harus muncul dalam penafsiran itu. Misalnya etos keilmuan, etos sosial, dan etos-etos positif yang lain. Nah, itu ingin dimunculkan dari setiap penafsiran pada ayat-ayat Al-Quran dari tafsir Tanwir ini. Tim penyusun tafsir Tanwir inginnya tidak hanya mengulangi penulisan dari tafsir-tafsir yang ada taqdimin, tapi tadi ingin memunculkan etos-etos dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalnya kalau Kiai Jamal Dahlan yang terkenal itu saat para santrinya atau para muridnya diajari tafsir surat Al-Ma'un, itu nggak pindah-pindah. Ya, ini kok kami sudah berbulan-bulan tetap diajari surat Al-Ma'un terus. Saat ditanya oleh para muridnya begitu, Kiai Jamal Dahlan bilang, sampean nggak diamalkan kok, nggak ada bukti konkretnya. Apa buktinya? Amal usaha apapun. Akhirnya muncul PKO, pusat kemalangan kaderisasi, bukan rumah sakit itu namanya kan PKO. PKO itu bukan PKU nya Gontor ya, kaderisasi ulama itu. Beda. tentang rumah sakit, tentang medis lah, tentang kesehatan. Itu muncul dari Al-Ma'un. Setelah itu baru nanti penafsiran lain. Itu ajaran Kiai Ahmad Dahlan seperti itu. Dan spirit itulah yang ingin gaya pemahaman Al-Quran seperti itu yang ingin dimunculkan dari tafsir Tanwir. Semoga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Iya. Itu seperti itu. Panjenengan tadi bilang bahwa tafsir Tanwir ini disusun oleh tim
Berarti antum bagian dari tim kan ya? Apakah penyusunnya ini parsial dibagi per surat atau bagaimana? Atau bareng-bareng dalam satu majelis? Ayo kita bareng bertahun-tahun ini. Monggo. Enggak. Setahu saya juga masuk di belakangan ya, sudah juz 15 ke belakang. Setahu saya awalnya Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanahkan tugas penulisan tafsir ini kepada orang-orang yang kompeten langsung dari para doktor atau profesor di banyak perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya kenal beberapa nama yang beliau di masjid juga bareng. Ternyata beliau diberikan tugas itu awal-awal tahun, mungkin 2020 2021 ya. Kemudian mungkin terlalu lambat, dan memang kan ditargetkan bisa launching tahun 2027 karena tahun 1927 adalah tahun kelahiran Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi 100 tahunnya itu mau menyumbang tafsir tanwir. Maunya begitu. Maka dipandang kok terlalu lama ini, akhirnya ada inisiasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid MTT itu membuat konferensi Mufasir Muhammadiyah. Ada 3 kali konferensi yang dilaksanakan, pertama di Solo, kedua di Jakarta, ketiga di Jogja kemarin. Saya dan istri ikut di Solo dan di Jogja, di Solo pertama dan di UHAMKA Jakarta. Yang di Jogja cuma istri. Jadi ya kami suami istri juga tim menyusun semua di tafsir tanwir ini. Saya dapat 4 kelompok ayat, istri dapat 5 kelompok ayat dari 3 konferensi ini. Jadi emang dibuat sayembara, silakan bagi orang yang merasa kompeten untuk menulis, kirim dan mau ya, kirim paper contoh penulisannya. Tentu diberikan beberapa kriteria, ketentuan harus begini, spiritnya begini, tidak hanya mengulangi tafsir mutaqaddim sebagainya, itu disampaikan semua dalam satu juklak begitu, petunjuk pelaksanaan. Dan tersaringlah beberapa penulis itu. Pas di Solo itu ada mungkin 100-an, pas di UHAMKA juga banyak, dan terakhir di Jogja kemarin. Hanya selesai di Jogja kemarin sampai juz 30. Selesai, maksudnya selesai dibagi. Siap. Nah, proses selanjutnya dikasih waktu, silakan tulis sampai segini misalnya. Setelah nulis nanti diundang lagi untuk, setelah selesai menulis diundang lagi untuk semacam sidang skripsi gitu lah, semacam dihalakohkan di nanti ada dikritik, ada ide-ide, masukan dan sebagainya, itu di halakoh itu di majelis majelis editing, bukan majelis proofreading lah, majelis pembacaan ulang hasil yang telah ditulis itu. Mas ini kurang, mas ini nggak pas, ini harusnya dihapus saja, itu dihalakoh seperti itu. Saya sudah ikut 2 halakoh kemarin terakhir yang awal bulan ini, awal Desember ini, saya dan istri ikut halakoh di Jogja. Setelah halakoh selesai, alhamdulillah, tinggal direvisi sedikit hasil halakoh, dikirim ulang, itu jadi. Tinggal nanti editing tim internal untuk masuk ke percetakan itu, penerbitan itu. Itu kira-kira begitu. Sangat menarik ya. Terus antum sendiri mendapatkan bagian surah apa, Ustaz? Saya di konferensi Mufasir Solo di surah Yusuf. Surat Yusuf dan 20-an ayat. Kemudian di konferensi UHAMKA di Jakarta dapat surah Sajdah. Awalnya pertengahan sampai 14 sampai 22, kemudian setelah mau pulang dikasih tugas lagi 1 sampai 14. Ya, jadi ya 1 sampai 22 saya 20-an ayat. Surah Sajdah. Ini sangat menarik sekali ya, ketika panjenengan mengatakan bahwa siapa yang merasa berkompeten dan siap lah ya kemudian menulis paper. Saya tertarik, Ustadz, kapasitas latar belakang pendidikan antum sehingga antum merasa punya kapasitas di dalam ini gitu. S1-nya di mana, S2-nya di mana? Atau mungkin dulu pernah mondok di mana, Ustaz? Ini Tajul Sukroti. Ini saya sebenarnya seangkatan dengan beliau di Gontor. Mondok di Gontor sampai selesai aliyah, kemudian ke Mesir, ke Al-Azhar.
S1 di jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. S2-nya di selain Al-Azhar. Sebenarnya sudah nyoba di Al-Azhar S2 tapi tidak 2 tahun itu tidak selesai lulus akhirnya pindah ke universitas lain. Tapi tetap di Mesir. Di Mesir, di America Open University di sana. American Open University. Ngeri ya. Mesir di Kairo. Ya sudah S2 juga. Ya sama ilmu tafsir dan ulumul Quran. Jadi saya merasa mampu untuk menulis. Referensi tafsir juga sering kami baca. Kami juga punya beberapa kajian tafsir rutin di Pati. Ada juga yang online. Jadi ya saya ingin menyumbang karya lah untuk Muhammadiyah. Kalau nyumbang karya Muhammadiyah itu otomatis untuk masyarakat secara umum. Itu niatnya begitu, Ustaz. Ya. Nah, ini ini kerennya. Nah, saya mau spill ini ya. Beliau ini satu di antara kami berempat yang saya lagi ulang-ulang ya, bahwa di Konsulat Pati Al-Mughanther tahun 2003 itu ada 4. Ini 4 serangkai nih, dari dulu sampai kita dewasa. Ada saya, ada Ustadz Rifki, ada Ustadz Fajri yang videonya sudah tampil, dan satu lagi Ustadz Taufik. Barangkali sore nanti atau besok saya akan merapat ke sana. Mudah-mudahan mau diajak podcast. Nah, saya tertarik dengan obrolan kita kali ini. Jadi kalau ini ya, hidup itu memang dinamis teman-teman. Hidup memang dinamis, bahwa dinamika ini tidak selalu sama. Kita tahu Ustadz Rifki dulu waktu di Gontor bagaimana, kecil, bahkan punya julukan yang mungkin beliau sekarang tidak nyaman. Tapi sekarang bisa kita lihat di BMT Fastabik ini beliau sudah mempunyai satu mansibah jabatan Dewan Pengawas Syariah, dan di Pati sendiri sebagai Ketua Majelis Tadlid pimpinan daerah Muhammadiyah. Ditambah lagi sekarang beliau secara serius punya, bisa dikatakan, karya ilmiah dalam pembuatan atau penyusunan sebagian dari Al-Quran, yaitu surah Yusuf dan Sajdah, dalam penyusunan tafsir Tanwir. Nah, ini untuk mengingatkan teman-teman juga ini, bahwa aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, karena beliau pernah menyinggung saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ini nih, wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ini yang keren, yang terakhir nih, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, bahwa memang keren ini. Waktu reuni Zakirin terakhir ya, satu dada sawar saya yang terakhir waktu corona itu kan saya ambil video semuanya, ya kan, satu persatu saya ambil, kemudian satu persatu saya bikinkan thumbnail. Otomatis di thumbnail tersebut ada nama kan ya, karena kita ini rasanya kayak dulu ya, sehingga nama Fajrin pun saya tulis Badaks gitu ya, dan yang lainnya begitu. Ternyata ada WA masuk satu persatu, Mr. Nyoks jangan tulis Badaks dong, asik ya. Ternyata saya sadari bahwa yang dulu bukan yang sekarang. Mr. Fajrin yang dulu yang wow di Pramuka, sekarang seorang lawyer, dan kliennya dahsyat, kliennya pun orang-orang yang tidak biasa. Begitu juga Ustadz Rifki ini. Kita manggilnya Ustadz Rifki. Siap. Kalau saya tetap Mr. Nyoks di Lahoya Pap Jopaye. Nah, Ustadz Rifki, ini singkat tadi sudah kita angkat. Mungkin kita akan sudahi, toh kita sudah masuk di zuhur. Tapi saya mau mengingatkan bahwa tanggal 21 Desember kemarin 2025 adalah awal masuk satu Rojab, kemudian Syaban, kemudian Ramadan. Maka panjenengan semua dan kita semuanya yuk persiapkan menuju Ramadan di 2 bulan sebelumnya ini. Yang kedua, hari ini saya ingatkan bahwa tanggal 22 Desember 2025 ini adalah Hari Ibu. Maka buat panjenengan yang cinta dengan ibunya atau yang mungkin gak cinta dengan ibunya, ingat kasih sayang ibu terhadap kita semua atau kita terhadap ibu kita ini mempengaruhi masa depan kita
dalam hal kesuksesan apa saja, baik kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara ekonomi, atau kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Maka jangan lupakan orang tua kita, karena kalau kita sayang mereka, insya Allah semua keturunan kita pun akan sayang sama kita semuanya. Nah, kembali ke Ustadz Rifki, kita akan tunggu terbitannya Ustadz, khususnya makalah antum saja, jangan yang banyak, 30 juz. Terakhir Ustadz, monggo dikasih pesan buat teman-teman Zagril 2003 maupun yang lainnya tentang kita mesti selalu dekat dengan Al-Quran, kita harus memperbaiki diri di setiap kenaikan umur kita, karena kita sudah masuk umur 40 tahun ini. Monggo. Tentang Al-Quran, kata beberapa ulama, beberapa kiai Indonesia ya, kalau mau curhat kepada Allah, maka segera sholat, curhatkan pas sujudmu. Tentu ada ketentuan fikih, harus pakai bahasa Arab ya kalau diucapkan. Kalau kerentak di hati mungkin bisa pakai bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau diucapkan doa maka bahasa Arab. Tapi kalau mau diomongi oleh Allah, dikasih tahu Allah tentang sesuatu, maka bacalah Al-Quran. Karena ada beberapa ijazah itu buka secara random. Misalnya lagi bingung, ada masalah, buka random, cari artinya. Bisa jadi itu adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada antum saat kita bingung mau mengambil langkah apa. Itu sering begitu. Ada ijazah seperti itu, ada. Itu tentang Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin hina, tidak mungkin rendah, pasti orangnya mulia. Siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, sebagai apapun pasti akan mulia. Nah, ini saya kira patut diperhatikan agar kita bisa mendekat pada Al-Quran, minimal baca setiap hari, entah itu 1 halaman. Saya juga masih kadang lupa ya, ini baca minimum 1 halaman atau berapa, minimal jaga kedekatan dengan Al-Quran. Terakhir, sebagai santri, sebisa mungkin kita selesai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Ibaratnya kalau misalnya rukun Islam itu 5, paling minimal 2, sholat dan puasa itu selesai. Nah, saat kita sudah selesai memahami ilmu fardu ain, rukun syarat, apa yang membatalkan, sebagainya, apa yang itu wajib kepada Allah. Kalau zakat dan haji kan yang punya uang ya. Kalau orang paling melarat pun tetap wajib sholat dan puasa. Paling minimal itu ilmu itu harus dipahami, rukun syaratnya dan sebagainya, semua ketentuannya. Kalau sudah paham, ajari kepada orang terdekat kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita. Itu santri itu harus begitu, mengawal keagamaan orang sekitarnya. Karena zaman tambah akhir, zaman tambah hancur dalam segala aspeknya, inflasi dalam segala aspeknya, pendidikan kita inflasi, keamanan kita inflasi, semua aspek lah dalam kehidupan pasti akan turun dan menurun. Itu sudah nubuat Kanjeng Nabi, sudah keniscayaan lah. Maka kita jaga orang terdekat kita, diri, keluarga, masyarakat sekitar paling minimal ya, kita jaga keagamaan, keislamannya, sehingga bisa selamat di dunia, nanti bahagia di akhirat, sukses bersama, nanti tetanggaan di surga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, cocok dan pantas ya nggak? Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Saya ulangi lagi, karena sambil kapal ini, Ketua Majelis Tablik. Ini keren ini. Waduh, cakep lah. Ini dari Ustadz Rifki. Nah, teman-teman semuanya, saya teringat dengan satu hadis Nabi, entah riwayat siapa, tapi matanya berbunyi tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Sebelum saya tutup ya, sebelum aneh tutup pertemuan aneh sama Ustadz Rifki ini, nih, saya tadi malam jalan-jalan ke Lando, Syekh Jangkung, Syekh Ahmad Kebudungkul, Syekh Momo. Saya beli 2.
Yang satu saya pakai karena saat podcast sama Ustadz Fajri saya nggak pakai peci karena memang nggak ada peci, dan waktu mau beli di Juwono nggak ada, kebetulan saya beli dan dua. Nah, walaupun Ustadz Rifki ini Muhammadiyah ya, justru karena Muhammadiyah ini saya kasih peci NU. Kalau saya kasih peci Muhammadiyah nggak pas, oh aku NU Muhammadiyah tak kasih Muhammadiyah. Ya, ini adalah hadiah terbaik. Tidak untuk dipakai, tapi untuk disimpan saja di kamarnya sehingga kita tetap saling silang persaudaraan ini. Insya Allah saudara sampai meninggal sampai di surga kata beliau tadi. Nih saya serahkan ke antum. Nah, diperlihatkan untuk thumbnail. Tersuan. Oke. Ya, tersuan rasanya. Demikian podcast yang singkat dari kami, dan saya terima kasih Ustadz Rifki sudah menyimak 3 anak kami Al-Quran tadi, walaupun tidak sempurna karena memang setiap hari baru. Dari semesternya setelah kuliah Pokjawapaye hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Dari BMT Fastabiq Pati kami undur diri. Hadza wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mr. Nyox, Ustadz Rifki. Jos. يا للوطن يا للوطن